Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Pak. Semuanya sehat? Sehat. Semuanya hari ini masuk? Masuk. Tidak ada yang sakit? Tidak. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini sampai siang nanti semuanya diberikan kelancaran dan kesehatan. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Semua duduk siap berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi. Ya, anak-anak semua, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kalau pada pembelajaran sebelumnya Pak Narman sudah memberikan materi tentang kalau di bahasa Indonesia itu ada istilah antonim, ada istilah sinonim. Masih ingat ya, yang saya suruh membuat poster itu. Nah, Pak Narman punya satu buah kata. Ini. Apa ini? Kecerdasan. Kecerdasan itu kata dasarnya apa? Cerdas. Kalian tahu sinonim dari cerdas? Cerdas itu apa? Sinonimnya apa? Aprina? Pandai. Rais. Ada lagi? Cerdas, pandai, pintar. Ada lagi? Rasa? Ada cerdas, pandai, pintar, lihai, dan lain sebagainya. Sekarang yang saya tanyakan, ketika ada kata cerdas dihubungkan dengan orang, oh si Ramdan itu orangnya cerdas, si Daniel itu orangnya pandai, oh si Yolanda itu pintar. Kalau kita menyebut seseorang itu cerdas, pandai, pintar, itu dasarnya apa? Oh, kenapa si Yolanda disebut murid yang cerdas? Dasarnya apa? Kalau ditanya tahu segalanya, ditanya 2 kali 3 bisa, KPK 60 dan 48 bisa, begitu ya? Oke. Jadi cerdas itu terkait dengan dia tahu atau tidak. Mau ditekoi apapun tahu. Kalau misalnya kalian ada mid semester pilihan ganda itu jumlahnya 40 soal, oh benernya cuma 5, benernya cuma 3, berarti tidak pandai. Oh soal 60 benernya 50, berarti pandai. Kenapa dia pandai? Karena dia tahu. Untuk menjawab soal itu dia tahu. Kenapa dia tahu? Kenapa dia tahu? Apa? Karena di otaknya itu sudah tersimpan memori tentang materi. Di situ ada data. Ya toh? Data tentang jaring-jaring makanan tersimpan, data tentang antonim sinonim tersimpan, data tentang KPK FPD tersimpan. Sehingga ketika ditanya ulang dia akan tahu, sehingga disebut sebagai cerdas. Nah, terkait dengan kecerdasan ini pada pagi hari ini kita akan membahas tentang
Nah, terkait dengan kecerdasan ini, pada pagi hari ini kita akan membahas apa yang disebut dengan artificial intelligence. Intelligence itu kecerdasan. Artificial coba kalau kalian di depan kalian itu sudah ada laptop, coba diketik apa arti artificial. Artificial itu kalau secara kamus diartikan itu artinya palsu, atau kalau istilahnya lebih mudahnya tiruan. Jadi artificial itu artinya apa? Palsu atau tiruan. Jadi kalau kita gabung, artificial intelligence itu adalah kecerdasan tiruan. Nah, siapa yang meniru? Yang meniru itu adalah program komputer. Jadi seakan-akan nanti komputer itu punya kecerdasan seperti manusia. Jadi ditekoi apapun ngerti. Seperti di Google kalian pernah menggunakan kan? Di HP, tanya apapun dia bisa menjawab. Takok misalnya, buatkan saya cara membuat nasi goreng, cara mencangkul sawah, pasti akan dijawab. Nah, kenapa dia bisa menjawab? Sama seperti ini. Kenapa dia itu bisa menjawab? Karena dia punya data. Jadi di sana itu sudah ada data, tinggal mencari. Ini kita pakai mau digulai. Sama seperti misalnya kalian ke balai desa, tengok, Pak, jumlah penduduk di desa Kumurjo itu berapa? Nah, kalian itu tanyanya ke tetangga kalian, belum tentu tahu, karena dia tidak punya data. Nah, di sini yang terpenting dalam intelijensi artificial atau artificial intelligence itu adalah apa ya? Data. Jadi misalnya Google itu punya data apapun punya, sehingga ketika ditanya apapun dia bisa menjawab. Sama seperti misalnya saya katakan tadi, kalian tanya jumlah penduduk desa Kumurjo, laki-laki berapa, perempuan berapa, yang usia di bawah 15 berapa. Kalau kalian tanya ke tetangganya yang setiap hari pekerjaannya mungkin bertani, belum tentu tahu karena tidak punya data. TKN ini biar tahu, ya ke kantor balai desa di sana yang punya data. Nah, sekarang kita bahas ini artificial intelligence. Ini ya, artificial intelligence. Di bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris itu kan dibalik, orang intelligence artificial, tapi artificial intelligence atau disebut dengan AI. Dan sekarang itu sudah familiar. Di WhatsApp ada, tanya AI kita gitu. Di Messenger ada. Di situ tempat bertanya. Dan dia bisa menjawab itu karena dia punya data. Nah sekarang, apa itu lagi? Coba dibaca Sadi. Hari adalah kebenaran biasa yang dibuat oleh manusia. Hari bisa membantu komputer berpikir seperti manusia. AI adalah kepintaran buatan yang dibuat oleh manusia. Jadi seperti itu. Itu adalah buatan manusia. Bagaimana cara membuat kecerdasan itu? Kecerdasan itu dibuat dengan cara mengumpulkan data. Jadi mana ya data cara membuat nasi goreng. Nasi goreng itu macam-macam mungkin ya. Nasi goreng yang pedas, nasi goreng yang tidak pedas, nasi goreng yang ditambahi dengan bermacam-macam varian. Sehingga ketika seseorang mengetik, bertanya di situ langsung dijawab. Bahkan nanti mungkin jawaban itu lebih dari
ratusan, mungkin bisa ribuan. Jawabannya tinggal dipilih. Apalagi sekarang mungkin ada yang ChatGPT. Kalau buat PR itu tinggal diklik, buatkan saya apa? Langsung dijawab. Itu yang namanya kecerdasan artificial atau disingkat dengan apa? AI. Ini kecerdasan atau tadi saya katakan iki apa sinonimnya. Kecerdasan, kepintaran adalah kepintaran buatan yang dibuat oleh manusia. Bagaimana cara membuat? Cara membuatnya ya hanya dengan mengumpulkan data. Seperti kalian kalau belajar itu kan mengumpulkan data. Caranya mencari KPK, FPB dikumpulkan di kotak. Ketika ditanya lagi bisa menjawab. Cara membuat paragraf deskripsi belajar dikumpulkan di kotak. Ketika ditanya lagi tahu. Ini sama seperti pada komputer. Komputer itu hanya dengan mengumpulkan data. Ketika ditanya diketik langsung bisa dijawab karena dia punya data. Coba dibaca sampai sini. Dirasa. Contoh robot asisten virtual dan jenis. Jadi di aplikasi-aplikasi yang modern itu semuanya berbasis dengan kecerdasan artificial. Nah, karakteristik saudara. Karakteristik AI itu seperti apa? Coba dilihat. Yang pertama apa? Dibaca. Kemampuan belajar dari data. Jadi dia mampu untuk membaca data. Data itu dikumpulkan. Ya, nanti ketika ditanya apapun bisa menjawab karena dia punya data. Kalau tidak punya data kan tidak bisa menjawab. Misalnya Pak Narman, kalian tanya Pak Narman, jumlah penduduk di desa Kurujo berapa ya? Ya tidak tahu saya, karena saya tidak punya data. Yang laki-laki berapa? Yang perempuan berapa? Tidak tahu karena tidak punya data. Mungkin lain dengan Pak Tarik yang ditanya, Pak, jumlah penduduk di desa Kurujo berapa? 3.500. Karena dia punya data. Orang pintar itu karena dia punya data. Jadi ditanya apapun saya tahu karena saya punya datanya. Oke. Kemudian apa lagi artinya? Dibaca. Pemrosesan bahasa alami. Selanjutnya. Pengenalan pola. Pattern recognition. Ya, pola. Seperti yang pada pertemuan sebelumnya seperti ini. Pola ya kan? Kecil, besar, kecil, besar, kecil, ada polanya. Seperti kalau kalian menonton di YouTube itu, yang ditonton biasanya senang apa? Video, animasi atau lagu-lagu, maka nanti akan disarankan yang mirip. Yang biasanya nonton Campur Sari yang sore muncul. Ada polanya. Oh, nek biasanya nonton iki tak kayak iki. Ada pola. Terus Kemampuan pengambilan keputusan. yang terakhir Adaptif dan berkembang seiring waktu. adaptif. Adaptif karena data itu sewaktu-waktu akan bertambah. Misalnya, hari ini saya punya data cara membuat nasi goreng. Dataku itu tok. Saya ditanya bagaimana cara membuat nasi padang. Saya tidak tahu. Karena tidak punya data. Oh, sore boleh. Oh ya, cara membuat nasi padang ini seperti ini. Besok kalian tanya, bagaimana cara membuat nasi goreng? Nasi padang. Oh begini. Karena saya sudah punya data. Sama seperti di dia setiap saat data itu akan bertambah. Makanya ada istilah pencurian data itu sebenarnya digunakan untuk menambah bank data itu. Semakin banyak data maka dia akan semakin pintar. Begitu ya. Sama seperti kalian.
Semakin banyak data yang tersimpan di otaknya, maka akan semakin pintar. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana cara membuat kecerdasan artifisial atau kecerdasan palsu tadi? Jadi kecerdasan artifisial itu bukan pada manusia, tapi pada program-program komputer. Bagaimana tadi caranya itu dengan mengumpulkan data. Data itu dikumpulkan, disimpan sehingga nanti akan menjadi sebuah bank data. Ketika bank data itu semakin banyak, maka dia dikatakan semakin pintar, semakin cerdas. Karena datanya banyak. Nah, salah satunya yang bisa digunakan untuk membuat kecerdasan artifisial itu adalah timetable maju. Coba dibuka di laptop di depan kalian itu, tidak dibuka. Oke. Sekarang coba kalian klik yang ini, get started. Kalau ini diklik, munculnya seperti ini. Ini hanya salah satu contoh cara membuat kecerdasan artifisial. Ada image project, audio project, kemudian ada photo project. Jadi kalau yang image itu apa? Kan? Nah, kalau yang audio apa? Audio suara. Pose itu ya pose. Seperti ini misalnya, kan pose. Ya kan? Berpose. Nah, sekarang kalian klik yang image project. Kami menggunakan gambar. Oke, diklik. Nah, yang standar image model itu kalian klik lagi. Sudah? Oke, bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah kelas. Ada kelas itu nanti kalian mau membuat apa? Misalnya kalian mau membuat sebuah alat untuk mengenali jenis pensil umpamanya. Dibedakan sama buku, dibedakan sama tas, dibedakan sama ballpoint, sama penggaris. Nanti kelas ini kamu klik. Kelas itu klik. Kelas itu klik. Nah, diganti umpamanya di sini kalian ketik pensil. Sudah? Pensil. Maka untuk membuat kecerdasan itu komputer itu biar bisa mengenali pensil. Agar komputer itu bisa mengenali pensil, maka komputer itu harus punya data pensil. Nah, di data yang bisa mengenali. Dia tidak cerdas. Lu dikai pulpen itu dikenali sebagai pensil. Sehingga dia harus punya data dulu. Bagaimana caranya? Coba kalau upload ini, yang upload itu berarti sudah ada, kalian punya gambar pensil nanti diupload. Kalau yang webcam ini, pakai yang webcam. Nah, sudah diklik. Yang webcam. Ini kamera saya tidak bisa saya buka.
yang webcam. Ini dicolok pensil. Pensil itu kok ini terus di klik. Pensil berarti kelas pensil. Jadi harus ada pengenal pensil dulu. Oke, di ingat di kamera. Yo, pensilnya ditaruh sini. Oh, berarti nanti kalau kalian mau menunjukkan ini dikenali pensil. Ya. Ya. Boleh, Pak. Nah, ya. Ini pensil. Ini kan sudah terekam datanya. Bisa? Pensil itu lagi ini. Ayo, udah. Ya, cepat. Di longer disiplin pensilnya bukan wajahnya. Ya. Oh, saya tirukan dulu mandi musik. Ini pensil. Ini sudah terekam. Nah, udah. Sekarang kalau sudah itu terekam, kalian kalian menuju yang kelas 2. Kelas 2 diklik kelas 2-nya dulu. Buku. Kalian tulis buku. Buku. Buku sudah. Nah, buku. Terus sama seperti tadi, dikenalkan dulu buku itu seperti apa, direkam pakai kamera. Ini pensil dulu, direkam dulu. Biar dia mengenali pensil. Sudah rekaman. Ini pensil. Sekarang yang kedua, buku. Sama. Buku, kenalan buku dulu di kamera. Nah, pensilnya sudah tadi. Halo. Nah, dikenalkan dulu pensilnya, datanya itu disimpan. Terus yang nanti yang kedua yang sudah. Nah, buku direkam dulu. Ini hoki. Nah, ini. Sudah? Semua? Kalau sudah, coba dipencet yang try mode. Yang sebelah kanan. Di situ loh. Try mode. Sudah? Di situ kalau sudah di try mode di sebelah kanan itu ada kameranya yang mundur. Sudah di silang loh. Nah, sekarang kamu kenalkan, misalnya kamera itu kamu kasih buku, dia mengenali buku berapa persen. Kalau ditunjukkan berapa? Oh, itu buku. Ini bukan keadaannya. Kalau kalian tunjukkan pensil, apakah dia mengenali pensil? Buku. Iya, dia berarti masih mengenali kan? Kalau misalnya ini dia kenal buku atau pensil? Buku. Padahal data yang kalian masukkan tadi cuma berapa? 5.
Semakin banyak data yang dimasukkan, nanti dia akan semakin baik dalam mengenal itu. Ini bisa di-try, sekarang bisa dicoba. Setelah kalian melihat, melakukan pembuatan kecerdasan artifisial dengan kalau tulisannya table matching, itu hanya salah satu cara untuk mengenalkan bagaimana cara membuat kecerdasan artifisial. Intinya begini, kenapa komputer itu bisa mengenali sesuatu, bisa menjawab sesuatu? Karena dia punya apa tadi? Data. Google itu punya data. Dia bisa menjawab apapun. Kalau tengok ini misalnya, kenapa rambut saya bisa memutih? Ya dijawab. Karena punya data. Nah, orang punya data ya ingat-ingat. Di TKI berapa penduduk di Kecamatan Muntorona? Nggak tahu, karena tidak punya data. Maka semakin banyak data yang kalian punya, maka kalian akan semakin kelihatan pintar. Sambil melanjutkan itu, sekarang silakan kalian isi lembar kerja siswa. Di situ ada beberapa pertanyaan yang di sebaliknya. Ini berkelompok, nanti kalian isi yang halaman 2. Objek yang diuji tadi kalian menguji antara perbedaan pensil dan buku. Objek yang diuji. Terus prediksi EI berapa? Ini yang pertama tadi pensil. Yang kedua nomor 1 pensil. Yang kedua berapa persen prediksinya? Tapi kan lihat berapa persen? Kalau bukunya pensil berapa persen? Kalau diperlihatkan buku berapa persen? Ditulis di sebelahnya. Berapa persenannya? 90. Lah ya ditulis di sini prediksi AI-nya berapa? Ditulis berapa persen? Ketika pensil 100% bal. Nanti valid. Kalau itu perlihatkan buku berapa? Tulis. Apa? Di sini nomor 1 tadi apa? Pensil. 2 buku. Kalau pensil diperlihatkan pensil berapa persen? Tulis di sampingnya. Kalau yang benar atau salah gimana? Kenapa? Benar atau salah? Nah ya, benar atau salah? Ketika diperlihatkan pensil, dia menjawab buku berarti salah. Kalau dia diperlihatkan pensil menjawabnya pensil berarti benar. Dua saja, karena kita hanya membuat 2 perbedaan. Sudah? Perwakilan saja, coba hasilnya seperti apa? Yang coba dibaca dari hasil kerjanya. Ketika diperlihatkan pensil, Prediksinya 100%. benar atau salah? Dia ketika membaca pensil itu 100%. Ketika membaca buku, gitu ya. Artinya apa? Kita kembali ke sini. Yang terpenting adalah dalam EI itu adalah data yang kita inputkan. Pernah merasa mungkin ketika membuka EI terus bertanya, jawabannya kok begitu ya? Tidak cocok dengan angan-angan saya. Ya mungkin data AI-nya kurang. Ya dia menjawabnya ya data yang ada itu digunakan untuk menjawab. Nah sekarang yang kesimpulan bahwa coba lihat kesimpulan. Tuliskan kesimpulan kelompokmu tentang
manfaat EI dalam kehidupan sehari. Apa manfaatnya? Apa manfaat? Pertemuan pagi hari ini kita sampai di penghujung pembelajaran. Apa kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini? Coba dibaca ya, kesimpulannya coba dibaca. Manfaat AI membantu pekerjaan manusia, memudahkan mencari informasi, membuat game lebih seru, membantu dokter menemukan penyakit. Itu salah satu atau beberapa manfaat dari AI. Ya, itu berbasis. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti silakan kalian pelajari dari karakteristik EI. Untuk pertemuan pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Nanti pekerjaannya silahkan dikumpulkan dulu sebelum saya akhiri. Dikumpulkan dulu semuanya. Ini kelompok ini sudah. Silahkan dikumpulkan dulu. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.